Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Kepri? Jumpa lagi kita dalam program Bincang Cerdas. Yang kali ini kita akan membahas mengenai Merdeka Belajar yang kabarnya merupakan program kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Lalu bagaimanakah penerapannya di pendidikan di Kepulauan Riau? Inilah Bincang Cerdas. Pemirsa TV Kepri, saat ini saya sudah bersama Bapak Muhammad Dali, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada Bapak Arif Salman selaku Kasih Kesiswaan SMK Disdi Kepri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Baik. Dali, Pak Arif? Baik. Alhamdulillah. Nah, kita tentu saja pada Bincang Cerdas episode kali ini seperti yang telah saya sampaikan di awal, kita akan membahas mengenai Merdeka Belajar. Mungkin pertama sekali saya ingin menanyakan langsung kepada Pak Dali, Pak Muhammad Dali, selaku Kepala Dinas Pendidikan, mengenai apa sebenarnya Pak yang dimaksud dengan Merdeka Belajar ini. Silakan. Terima kasih Mbak Nurul yang hari ini menghadirkan kita dari Dinas Pendidikan. Saya Muhammad Ali, Kepala Dinas Pendidikan, menyapa seluruh pemirsa di Provinsi Kepri dan insan pendidikan serta stakeholder atau mitra kerja Dinas Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nurul, karena suasana ini masih suasana Syawal, saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri atas nama keluarga besar Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau kepada seluruh umat Muslim, khususnya kalangan pendidikan. Mohon maaf lahir dan batin. Baiklah, sehubungan dengan konsep Merdeka Belajar yang dicanangkan Kementerian Pendidikan, seluruh pihak tanah air menyikapi konsep Merdeka Belajar yang tertuang di dalamnya ada 4 item. Di antaranya yang pertama adalah ujian nasional yang ditiadakan di tahun 2020 dan insya Allah akan diganti dengan asesmen kompetensi di tahun 2021. Nah, ini sudah terrealisasi bahwa ujian nasional tahun 2020 ditiadakan. Ya, berkaitan dengan situasi hari ini, memang dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga memang ujian nasional itu tidak dapat diselenggarakan secara efektif, sehingga kebijakan pemerintah Republik Indonesia melalui kementerian ini sudah dibatalkan. Kemudian yang kedua, USBN. Jadi USBN ini ujian sekolah berbasis nasional. Ujian sekolah berbasis nasional yang pada tahun-tahun sebelumnya itu soal arahan-arahan itu diselenggarakan oleh pemerintah pusat, diturunkan ke daerah atau diturunkan ke satuan pendidikan. Nah, untuk tahun 2020 mulai tahun pelajaran ini seterusnya itu dikembalikan ke sekolah sampai ada kebijakan baru. Dikembalikan ke sekolah untuk menentukan konsep USBN ini menurut standar sekolah, tetapi mengacu kepada referensi-referensi yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan RPP, jadi rencana program pengajaran. Ini mulai dikeluarkannya kebijakan Merdeka Belajar itu, RPP ada yang 10, ada yang 15 halaman. Nah, ini cukup dikembalikan menjadi 1 halaman aja. 1 halaman dengan konsep di sana tertuang mulai dari presensi, kemudian proses sampai kepada kesimpulan. Ini kalau kita ngambil kesimpulan sederhana, ada pembukaan, proses belajar mengajar, kemudian ada penutup. Nah, ini sangat sederhana.
namun tindakannya lebih luas. DRPP ini rencana program pengajaran yang dulu terlalu banyak, sekarang dikurangi menjadi 1 lembar. Kemudian yang keempat, jadi yang keempat ini adalah PPDB. PPDB pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ini dimulai dengan memperbesar konsep prestasi. Jadi prestasi dibandingkan tahun yang lalu hanya 15%, jadi tahun ini 30%. Untuk kita Provinsi Kepulauan Riau nanti yang akan memperdalam tentang PPDB ini, kebetulan Pak Arif Salman ini adalah kasih peserta didik yang merangkap sebagai sekretaris panitia PPDB tingkat Provinsi Kepulauan Riau, dan sangat intern ya, mengikuti perkembangan kebijakan-kebijakan yang menjadi standar operasional prosedur PPDB sampai kepada Juknis. Itu memang Pak Arif Salman yang saya percaya sebagai narasumber untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan PPDB ke seluruh satuan pendidikan. Jadi ke seluruh satuan pendidikan, tidak hanya di level kewenangan provinsi, SMA, SMK, SLB, akan tetapi untuk SMP dan SD sekalipun yang berkaitan dengan PPDB itu akan merujuk ke kita bagi di kabupaten kota. Nah, oleh sebab itu saya ingin pertegas konsep Merdeka Belajar tadi, memberikan keleluasaan kepada pihak sekolah. Jadi memberikan keleluasaan kepada pihak sekolah, apakah itu peserta didik maupun tenaga pendidik. Jadi begitu leluasa mereka merasa merdeka mengajar, anak-anak merasa merdeka belajar, tidak ada unsur tekanan, tidak ada unsur intervensi. Jadi lebih mengedepankan demokratisasi dalam belajar. Sehingga maka dibuatlah konsep Merdeka Belajar. Sepertinya lebih banyak meringankan beban-beban yang tadinya sebelumnya sudah banyak dirasakan, mungkin termasuk juga para guru, para siswanya, begitu ya Pak? Ya, jadi ini pola-pola lama. Jadi oleh sebab itu Kementerian Pendidikan dengan era baru, menteri baru, pikir ini kebijakannya cukup bagus dan kita harus dukung kebijakan yang berpihak kepada peserta didik. Jadi berpihak kepada peserta didik agar mereka begitu leluasa untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai dengan bakat dan kompetensi yang mereka miliki. Jadi saya nanti Mbak Nurul mungkin akan menambahkan tidak hanya konsep Merdeka Belajar yang akan saya jelaskan, akan tetapi perpaduan antara konsep Merdeka Belajar, belajar dari COVID-19 karena situasi sekarang kita masih dalam situasi pandemi. Kemudian yang ketiga dipadukan menjadi satu konsep new normal. Jadi kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan pada era new normal. Namun saya kembalikan kepada Mbak Nurul, mungkin Pak Arif akan memperkuat tentang PPDB di konsep Merdeka Belajar tadi. Ingin saya tanyakan memang langsung nih kepada Pak Arif Salman ya, selaku kasih kesiswaan SMK Disdi Kepri, mengenai Merdeka Belajar yang juga terpaut tadi ya dengan ujian nasional yang ditiadakan, juga RPP-nya yang tadinya banyak dan dijadikan hanya 1 lembar seperti yang dipaparkan oleh Pak Dali, dan masih banyak hal lagi nanti kita akan bahas lebih lanjut ke Pak Arif Salmannya langsung. Pemirsa aja kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Cerdas. Rangkuman berita terhangat dalam sepekan. Sepekan kembali hadir temani akhir pekan Memberikan informasi yang aktual dan terpercaya. Kepri Sepekan hanya di TV Kepri.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Cerdas, dan kita tadi telah mendengar bersama-sama penuturan atau penjelasan dari Bapak Muhammad Dali mengenai program Merdeka Belajar ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan ada beberapa poin mengenai RPP, ujian nasional yang ditiadakan, juga penentuannya diserahkan kepada pihak sekolah dan segala macamnya, termasuk juga penerimaan peserta didik baru ya Pak Arif Salman. Ya. Nah, saya ingin tahu juga pemirsa TV Kepri tentunya ingin tahu di bagaimana sih nanti penerapan penerimaan peserta didik baru ini, apalagi di tengah COVID-19 saat ini kan Pak. Silakan Ya. Pak. Ya, terima kasih Mbak Nurul, semuanya pemirsa TV Kepri yang berbahagia. Jadi pada kesempatan ini saya menginformasikan di dalam proses penerimaan peserta didik baru, khususnya tingkat SMA, SMK, dan SLB, kita mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru, baik itu tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang kita bicarakan sini adalah yang di bawah naungan Provinsi Kepri, yaitu tingkat SMA, SMK, dan SLB. Jadi pada kesempatan ini saya informasikan, ini juga baru pertama kali kami melaksanakan PPDB yang sifatnya adanya wabah. Jadi kami berusaha untuk memakai protokol kesehatan sesuai dengan protokol-protokol yang sudah diterapkan kepada kami. Jadi kami berusaha untuk penerimaan peserta didik baru ini untuk tidak datang ke sekolah. Untuk tidak datang ke sekolah. Jadi semua peserta didik kami harapkan dapat melakukan registrasi, pendaftaran, sampai dengan pengumuman, itu cukup di rumah saja. Nah, jadi pada kesempatan ini juga saya informasikan kepada peserta didik, khususnya yang SMP, yakinlah semua jenjang pendidikan itu kita akan lakukan seleksi sebagaimana mestinya. Tidak ada yang namanya titip-menitip, tidak ada yang namanya bantu-membantu. Jadi ikutilah prosedur yang ada. Mudah-mudahan semua peserta didik dapat memasuki sekolah sesuai dengan yang diharapkan. Apabila tidak dapat melakukan masuk sekolah sesuai dengan yang tidak diharapkan, yakinlah pihak swasta masih bisa menyelenggarakan pendidikan. Kita akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk menyelenggarakan pendidikan, di mana penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pihak swasta itu sama dengan yang kita pihak pemerintah yang kita lakukan. Jadi tidak ada bedanya. Ada yang kadang-kadang ada yang takutkan, saya tidak mau masuk ke sekolah swasta karena terlalu mahal. Saya bilang, sekarang sekolah swasta dan sekolah negeri hampir sama. Kita juga sama-sama dipungut SPP, itu tidak jauh berbeda. Ada yang 150, ada yang 200, ada yang 300 gitu kan. Jadi saya bilang, sudah tidak ada bedanya lagi antara sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan pihak swasta. Jadi saya berharap ikuti saja aturan, ikuti saja regulasi pemerintah. Semoga siswa-siswa tidak terkena dampak ataupun tidak terkena penyakit atau COVID-19 ini. Jadi nanti dalam waktu dekat kita akan melakukan sosialisasi bagaimana proses pendaftaran secara online itu. Jadi sebelum hari hanya kita akan melakukan sosialisasi. Sebelum kita melakukan sosialisasi, saya akan terangkan di sini bahwasanya di dalam pendaftaran peserta didik baru khususnya SMA itu ada 4 jalur. Itu pertama jalur zonasi, kapasitasnya paling sedikit 50%, kemudian jalur afirmasi, kapasitasnya 15%, kemudian jalur perpindahan tugas orang tua, itu kapasitasnya minimal 5%, kemudian prestasi kotanya atau kapasitasnya 30%. Jadi total semua adalah 100%, di mana saya berharap semua peserta didik dapat memasuki jenjang sekolah SMA dengan menggunakan jalur-jalur yang ada. Ya kan? Perlu saya tekankan lagi, gunakanlah jalur-jalur yang ada di antara 4 jalur yang ini. Jangan gunakan jalur-jalur di luar jalur ini. Mungkin ada yang kenal begini, minta tolong begini, sehingga nanti kadang-kadang ketipu lah, atau melalui security sekolah lah, atau melalui siapa-siapa, kasih duit, kasih ini. Itu saya katakan tidak ada lagi. Kami atas nama pemerintah provinsi melaksanakan penerimaan peserta didik baru semua secara gratis. Tidak ada yang namanya bayar-membayar.
semuanya dilakukan secara bersih, tidak ada lagi namanya bayar-membayar, tidak ada lagi namanya uang ini, uang itu, uang ini, ya kan? Bahkan kami juga berpikir di dalam masa pandemi 19 ini, untuk seragam pun kami tidak memberlakukan dulu ketentuan-ketentuannya. Biarlah para siswa mempergunakan seragam dengan seragam sekolah asalnya. Nah, jadi begitu juga untuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang tingkat SMK. Di sini hanya ada satu jalur, ditambah dengan beberapa variabel. Variabel yang paling utama adalah prestasi. Jadi, apabila seorang siswa SMK ingin masuk sekolah, punya prestasi, itu menjadi nilai tambah dibandingkan dengan siswa yang tidak punya prestasi. Kemudian, untuk yang SLB, kita juga ada di beberapa kabupaten kota, baik itu tingkat TK-nya, tingkat SD-nya, tingkat SMP-nya, tingkat SMA LB-nya. Itu juga tetap kita memberlakukan pelaksanaan atau penerimaan peserta didik baru sesuai dengan jenjang ketunaannya. Jadi nanti dalam waktu dekat kami akan menginformasikan tuna-tuna apa saja atau jenjang-jenjang ketunaan apa saja yang akan kami terima. Begitu juga dengan SMK, jurusan-jurusan apa saja yang kami buka. Begitu juga dengan SMA, jurusan apa yang dibuka, terutama khususnya untuk SMA itu ada IPA, IPS, begitu juga dengan bahasa. Perlu saya ingatkan di sini, kami melakukan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru itu dengan dua metode. Metode pertama adalah metode online atau daring, metode kedua adalah metode offline atau luring. Perlu saya tekankan di sini, untuk yang offline atau luring, kami berlakukan untuk sekolah-sekolah yang memang tidak padat jumlah penerimaan siswanya. Artinya, sekolah tersebut di dalam satu lokasi tidak melakukan persaingan. Ya kan? Tidak melakukan persaingan. Jadi, di daerah tersebut hanya ada satu sekolah, itulah yang negeri atau itulah yang swasta, sehingga kami melakukan seleksi tidak secara online ataupun daring. Oke, berarti bisa melakukan pendaftaran langsung ke sekolah begitu, Pak? Tapi begini, Mbak Nurul, walaupun kami melakukannya secara offline atau luring, kami berikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada kepala sekolah untuk melaksanakan secara offline, baik secara online, baik itu melalui SMS yang ada di sekolah, ataupun WA yang ada di sekolah, ataupun email. Jadi tetap kami melakukan protokol pendidikan untuk proses penerimaan. Baik, Pak. Kita lanjutkan nanti setelah jeda, dan kita akan membahas lebih lanjut nanti mengenai selanjutnya mengenai pendaftaran melalui online ya, Pak. Tadi melalui offline yang bisa dilakukan untuk wilayah-wilayah atau sekolah-sekolah yang dapat melakukan tahap tersebut. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Cerdas. Info-info terkini di berbagai belahan dunia dikemas untuk kamu-kamu yang ingin tahu. MTM hadir di setiap hari hanya di TV Kepri. Anda masih bersama kami pemirsa di Bincang Cerdas, dan kita ingin langsung saja ke Pak Arif Salman mengenai tadi penjelasan terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Tadi Pak Arif mungkin sedikit mengenai sekolah-sekolah yang wilayahnya mungkin bisa dibilang termasuk wilayah zona hijau ya Pak pada COVID-19 ini ya, yang bisa saja menyelenggarakan pendaftarannya melalui offline, tapi diserahkan kepada kepala sekolahnya juga, mau online juga boleh begitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana Pak dengan daerah-daerah yang termasuk di dalam zona merah? Jadi atau di luar zona hijau? Untuk zona merah, khususnya Batam, Tanjung Pinang, Bintan, dan Karimun, kita hampir mayoritas kita melakukan secara online. Tapi ada juga beberapa daerah yang khususnya di Batam, kita melakukan secara offline, dengan catatan itu memang daerah-daerah pesisir. Ya kan? Pesisir. Jadi secara prinsip, saya katakan, protokol untuk penerimaan peserta didik baru
sudah sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah dan kami menjalankan tidak ada mengurangi ataupun menambah. Jadi saya rasa itu aja. Dalam waktu dekat kami akan membuatkan informasi melalui media sosial bagaimana proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru khususnya jenjang SMA, SMK dan SLB. Tunggu saja, mudah-mudahan melalui media sosial akan kami informasikan. Terima kasih. Sedikit Pak ingin saya ketahui mengenai PPDB ini. Mungkinkah nantinya tidak akan terulang kembali Pak masalah-masalah seperti yang kemarin sempat terjadi, adanya kebingungan orang tua bagaimana cara mendaftar online dan segala macamnya Pak, bagaimana nanti sosialisasinya? Pasti ada yang namanya proses itu, pasti ada gangguan ataupun ada. Pada prinsipnya kami sudah memberikan informasi ke semua satuan pendidikan untuk memberikan bantuan. Terutama kami sediakan beberapa posko sekretariat khususnya untuk menangani keluhan, pengaduan, ataupun menanya-nanya informasi. Itu di setiap kabupaten kota kami berikan. Kemudian tidak hanya itu, kami pun atas nama dinas bertanggung jawab untuk memberikan informasi secara WA ataupun per telepon. Itu mengenai apa saja tentang PPDB ini. Kami siap 24 jam. Baik. Semoga saja tidak akan menimbulkan kekhawatiran kepada para orang tua dan wali murid nantinya yang akan melaksanakan PPDB. Baik, kita ingin kembali lagi ke Bapak Muhammad Ali. Pemirsa, tadi Bapak sedikit mengungkit mengenai Merdeka Belajar dari COVID-19 dan memasuki kegiatan belajar di new normal. Nah, ini gimana nih Pak maksudnya nih Pak? Iya, ini penting Mbak Nurul. Jadi penting diketahui oleh seluruh masyarakat. Sepertinya tanpa terkecuali ya, seluruh masyarakat yang kita yakini memiliki anak-anak yang bersekolah di jenjang apapun. Oleh sebab itu, ketika pencanangan konsep Merdeka Belajar yang baru berjalan, katakanlah hitungan beberapa minggu, masuklah kepada wabah pandemi coronavirus disease tahun 2019 di akhir tahun. Nah, oleh sebab itu, tentu pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan mengambil sikap untuk menyesuaikan dengan keadaan, sehingga muncullah konsep belajar dari COVID-19. Nah, belajar dari COVID-19 akan saya gabungkan perpaduan dengan konsep yang baru dicanangkan tentang tatanan norma baru, atau mungkin sudah di mana-mana kita dengar dengan new normal. Jadi belajar dari COVID-19 ini perlu diketahui kepada seluruh peserta didik, seluruh orang tua, dan tenaga pendidik kependidikan serta stakeholder. Jadi stakeholder ini pemangku kepentingan yang memiliki hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dunia pendidikan. Nah, contohnya tadi, orang tua yang memiliki anaknya mungkin bersekolah di PAUD, di taman kanak-kanak, di SD, SMP. Artinya ini memiliki kepentingan untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat. Bahwa belajar dari COVID-19 ini sudah diterapkan konsep PJJ. Jadi pembelajaran jarak jauh. Jadi pembelajaran jarak jauh yang lebih kita dengar, lebih dikenal dengan belajar di rumah. Jadi belajar di rumah ini dengan menggunakan konsep dalam jaringan atau daring. Akan tetapi bagi daerah-daerah di mana tempat anak-anak tinggal, kan ada mungkin tidak punya jaringan internet, bahkan tidak punya semua, televisi tidak ada, listrik tidak ada, maka dapat menggunakan konsep di luar jaringan atau luring. Nah, ada dua variabel penting yang perlu diketahui. Konsep daring ini juga masih dikatakan konsep umum karena dari satu kelas anak dengan satu materi pelajaran yang diberikan oleh guru dari rumahnya ke rumah orang tua atau ke rumah anak. Nah, mungkin ada anak yang lain karena rumahnya berbeda-beda, tapi lokasi itu mungkin tidak punya jaringan internet, yang satu punya. Nah, oleh sebab itu, bagi daring yang mengalami seperti ini, dalam daring ada luring, maka ini boleh bergerak. Jadi anak yang tinggal di daerah yang tidak punya jaring internet, dia bergerak, menumpang di rumah temannya. Akan tetapi tetap, tanda kutip ya, menggunakan konsep
protokol kesehatan, ya, menggunakan masker, jaga jarak. Jadi ini sangat penting. Nah, oleh sebab itu ketika belajar di rumah, paling sederhana atau paling simpel bahwa anak dan orang tua belajar mengetahui tentang coronavirus itu sendiri. Jadi bukan hanya semata-mata mata pelajaran yang diajarkan di rumah, terus diambil dari pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, dibawa ke rumah. Nah ini, khawatir ini salah konsep. Oleh sebab itu yang sudah berlalu, mudah-mudahan ini cepat diperbaiki. Karena sebentar lagi kita kan masuk tahun pelajaran baru nih. Tahun pelajaran baru 2020-2021. Nah, harapan kita kalau 2020-2021, itulah tadi memasuki new normal, maka belajarnya tetap masih menggunakan daring bagi daerah-daerah yang memiliki jaringan internet, memiliki akses jaringan internet. Bagi yang tidak punya, maka nanti diharapkan kepada satuan pendidikan dapat membentuk kelompok-kelompok belajar. Jadi apakah dia belajar di rumah tetangga yang memiliki listrik, yang memiliki jaringan internet, atau memiliki televisi. Kenapa televisi? Karena memang ada arahan dari Kementerian Pendidikan untuk belajar dari laman televisi, sehingga memang dapat bersama-sama mengikuti tatanan belajar mengajar lewat internet. Jadi internet, ada televisi, ada juga dengan kurir yang terakhir. Tidak ada apa-apa di rumah, maka gurulah yang bergerak membawa utusan dari sekolah memberikan kepada anak. Itu sangat sederhana. Ini perlu diketahui. Yang terakhir, Mbak Nurul, kita masuk ke new normal. Khusus Provinsi Kepulauan Riau yang sudah masuk kepada fase 4x14. Jadi kan berdasarkan protokol WHO itu 14 hari ini COVID-19. Kita sudah mulai sejak 7 Maret 2020. Hari ini kita sudah masuki pada perpanjangan waktu belajar di rumah yang keempat. Jadi 4x14. Kita perpanjang sampai tanggal 12 Juni 2020. Bukan berarti setelah 12 ini masuk ke sekolah, bukan. Jadi dia tetap belajar di rumah, hanya menggunakan konsep new normal yang tidak menutup kemungkinan ada yang dipanggil ke sekolah. Mungkin satu kelas dia 30 orang, dipanggillah 10 orang. Belajar 10 orang, yang 20 orang belajar di rumah. Nah, yang 10 orang belajar di sekolah. Itu pun nanti akan diatur kemudian. Nah, jadi tidak serta-merta. Kalau boleh saya menyampaikan pesan kepada seluruh pemirsa, seluruh masyarakat di Provinsi Kepri, mulai dari hari ini, tidak ada satupun sekolah yang membuka untuk anak-anak bersekolah. Kecuali setelah ada arahan dari Kementerian Pendidikan yang akan disampaikan oleh gugus COVID-19 di tingkat nasional. Jadi kita tidak usah terburu-buru untuk, memang kita paham anak-anak hari ini sudah merasa jenuh, merasa bosan di rumah, pingin ke sekolah. Akan tetapi persoalan virus, persoalan wabah yang bisa menular dengan cepat, maka bagusnya kita sampai betul-betul sudah zona ini, satu provinsi ini sudah hijau, barulah kita masuki tatanan baru new normal itu. Baik, semoga saja nanti harapannya dapat berjalan dengan lancar ya Pak, termasuk dengan program Merdeka Belajar ini nantinya diterapkan di pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih atas kebersamaannya Bapak Muhammad Ali selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, juga Bapak Arif Salman, Kasih Kesiswaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang telah bersama kami berbagi informasi kepada kita semuanya melalui Bincang Cerdas. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pemirsa. Saya Nurul Baiti Saputri beserta kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.